Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salam Findahardian dengan NIM A1E1240006. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkai dengan menjelaskan tentang praktikum mikrokontroler dan mikroprosesor dari percobaan 1 sampai 5. Baik, kita masuk ke percobaan 1, pengendalian LED menggunakan Arduino. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja Arduino Uno dalam mengontrol beberapa LED melalui pin digital. Komponen yang digunakan sebagai berikut, yaitu satu buah Arduino Uno, yang kedua 4 buah LED, yang ketiga 4 buah resistor, yang keempat breadboard, yang kelima kabel jumper, dan yang terakhir kabel USB sebagai sumber daya dan media pengobraman. Mungkin selanjutnya masuk pada proses merangkai. Jadi rangkaian seperti ini. Pada rangkaian ini 4 buah LED dipasang dan breadboard. Masing-masing LED dihubungkan ke pin digital Arduino menggunakan kabel jumper. Setiap LED dipasang secara seri dan resistor. Fungsi resistor adalah untuk membatasi arus listrik yang mengalir ke LED sehingga LED tidak rusak akibat arus yang terlalu besar. Arduino Uno berfungsi sebagai pengendali utama melalui program yang diunggah ke mikrokontroler. Arduino akan mengirimkan sinyal logika HIGH dan low pada pin digital untuk menyalakan atau mematikan LED. Pada program ini digunakan 4 pin digital, yaitu pin 2, pin 3, pin 4, dan pin 5. Pada bagian awal program dilakukan deklarasi pin untuk menentukan pin yang digunakan oleh masing-masing LED. Ini selanjutnya masuk pada fungsi pada program fungsi setup. Semua pin LED diatur sebagai output menggunakan perintah pin mode agar Arduino dapat mengendalikan kondisi LED. Pada fungsi lock, program mengatur LED 1 dan LED 3 menyala dengan memberikan langkah hing, sedangkan LED 2 dan LED 4 dimatikan dengan logika low. Kondisi ini berlangsung selama 2 detik menggunakan fungsi delay. Setelah itu LED 1 dan LED 3 dimatikan, sementara LED 2 dan LED 4 dinyalakan selama 2 detik. Karena seluruh perintah ditetapkan di dalam fungsi loop, proses tersebut akan terus berulang sehingga menghasilkan pola nyala LED secara bergantian. Jadi mungkin seperti ini kode
dan simulasinya seperti ini. Dari percobaan dapat disimpulkan bahwa Arduino Uno dapat digunakan untuk mengontrol perangkat output digital seperti LED dengan memberikan logika high dan low pada pin digital yang digunakan. Percobaan ini juga membantu memahami dasar programan microcontroller dan pengendalian output digital. Sekian penjelasan dari saya mengenai percobaan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita masuk percobaan 2, pengendalian LED dan tampilan LCD 16x2 menggunakan Arduino Uno. Pada percobaan kedua ini, rangkaian yang dibuat hampir sama dengan percobaan pertama, yaitu pengendalian 4 buah LED menggunakan Arduino Uno. Perbedaannya adalah pada percobaan ini ditambahkan sebuah LCD 16x2 sebagai media untuk menampilkan informasi. Langkah pertama adalah merangkai LED seperti pada percobaan pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan LCD ke rangkaian. Selanjutnya masuk pada proses merangkai. Setelah merangkai LED selesai, LCD 16x2 dipasang dengan menghubungkan pin GND LCD dan pin GND Arduino sebagai jalur ground. Selanjutnya pin VCC LCD dihubungkan ke pin 5V Arduino agar LCD memperoleh sumber tenaga. Setelah itu, pin-pin kontrol dan data LCD dihubungkan ke pin digital Arduino sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan pada program. Setelah seluruh rangkaian selesai dipasang, program diunggah ke papan Arduino Uno. Ketika program dijalankan ke 4 LED akan menyala secara bergantian seperti pada percobaan pertama. Pada saat yang sama, LCD 16x2 akan menampilkan tulisan atau pasan yang telah diprogram sehingga penggunaan dalam melihat informasi mengenai kondisi atau proses yang sedang berlangsung. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa Arduino Uno mampu mengendalikan sebagai satu perangkat output yang bersamaan selain mengontrol LED sebagai indikator visual.
Baik, di sini berikut versi lengkap yang sudah menyelesaikan kode program sebagai dan struktur percobaan 2 yang digunakan sebelumnya sekaligus tetap mempertahankan seluruh bagian present dan langkah simulasi. Jadi kode tersebut seperti ini. Dan simulasinya penjelasan presentasi proyek Arduino LCD 12C dan push button. Di sini pada percobaan ini dibahas sebuah sistem sederhana untuk mempelajari cara kerja perangkat masukkan dan keluar pada mikrokontroler Arduino Uno. Sistem ini menggunakan dua tombol tekan push button sebagai perintah masuk ke 4 buah LED sebagai indikator visual dan LCD 12C 16x2 untuk menampilkan status kerja sistem. Komponen yang digunakan di sini Arduino Uno R3 LCD 16x2 dengan modul 12C, 4 buah LED, 4 buah resistor, 2 buah push button, 2 buah resistor, papan rangkaian, dan yang terakhir itu kabel jumper. Selanjutnya pada masuk proses merangkai pin digital 2 Arduino dihubungkan ke salah satu kaki tombol 1. Di sini ketika tombol 1 ditekan, Arduino menerima sinyal aktif, kemudian menyalakan LED 1 dan LED 2 secara bersamaan. Ketika tombol 2 ditekan, Arduino mengaktifkan keluar lain sehingga LED 3 dan LED 4 menyala, seperti pada gambar berikut yang ditampilkan hentakan simulasi. Dari percobaan ini dan simulasi yang dilakukan, sistem input dan output berbasis Arduino ini bekerja sesuai rancangan program yang disusun dengan format struktur seperti pada percobaan sebelumnya, memudahkan pemahaman cara kerja mikrokontroler secara keseluruhan. Baik, selanjutnya kita masuk pada percobaan 4 dengan judul sistem pengendalian motor servo dan LED menggunakan Arduino dengan input potensiometer. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami bagaimana Arduino dapat membaca nilai analog dan potensiometer, kemudian menggunakan nilai tersebut untuk mengendalikan posisi motor servo dan kondisi LED. Komponen yang digunakan pada percobaan ini yaitu Arduino Uno, breadboard, 3 buah LED, 3 buah resistor, 1 potensiometer, 1 motor servo, kabel jumper, dan kabel USB. Setelah semua komponen disiapkan, rangkaian disusun dengan skema, kemudian program diunggah ke Arduino. Selanjutnya mungkin masuk pada proses merangkai.
Jadi rangkaiannya seperti ini. Setelah selesai merangkai, kita masuk pada kode program. Untuk programnya kita bisa lihat pada papan program, kemudian mulai simulasi. Jadi kode programnya seperti ini, dan masuk di mulai simulasinya. Jadi seperti ini. Berdasarkan hasil percobaan, Arduino berhasil mengendalikan motor servo dan LED berdasarkan nilai masukan dari potensiometer. Potensiometer berfungsi sebagai perangkat input yang menghasilkan nilai analog. Nilai tersebut dibaca dengan Arduino menggunakan fungsi analog read. Selanjutnya, nilai analog ditetapkan menjadi rentang sudut 0 seperti ini, sudut 0 hingga 90 derajat. Menggunakan fungsi map, program membuat posisi servo menjadi 3 kondisi, yaitu 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ketika nilai potensiometer menghasilkan sudut kurang dari 30 derajat, motor servo bergerak ke posisi 0 derajat. Dan LED 1 menyala ketika sudut berada pada rentang 30 derajat hingga kurang dari 55 derajat. Motor servo bergerak dari posisi 45 derajat dan LED 2 menyala. Sedangkan ketika sudut 55 derajat atau lebih, motor servo bergerak ke posisi 90 derajat dan LED 3 menyala. Pada setiap kondisi, hanya satu LED yang menyala sebagai indikator posisi motor servo. Selain itu, nilai sudut servo juga ditampilkan pada serial monitor, sehingga menggunakan pada memantau perubahan posisi servo secara langsung. Jadi dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa Arduino mampu membaca data analog dari potensiometer, mengelola data tersebut, kemudian menghasilkan keluaran berupa pergerakan motor servo dan nyala LED sesuai dengan program yang telah dibuat. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menerapkan konsep sistem input dan output pada mikrokontroler Arduino. Sekian penjelasan dari percobaan 4. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada percobaan 5, percobaan terakhir dengan judul sistem traffic light atau lampu lalu lintas menggunakan Arduino Uno. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami cara kerja Arduino dalam mengendalikan beberapa LED secara berurutan sehingga dapat mensimulasikan sistem lampu lalu lintas. Komponen yang digunakan pada percobaan ini yaitu Arduino Uno, breadboard, 3 buah LED, merah, kuning, dan hijau, 3 buah resistor 225 ohm, kabel jumper, dan kabel USB. Setelah semua komponen disiapkan, rangkaian disusun sesuai dengan skema, kemudian program diunggah ke Arduino. Mungkin langsung selanjutnya masuk pada proses merangkai.
Mungkin rangkaiannya seperti ini. Setelah selesai merangkai, kita masuk pada kode program, dan untuk kode programnya kita bisa lihat pada pada papan program seperti ini. Kemudian kita ketik mulai simulasi. Jadi seperti ini. Berdasarkan hasil percobaan, Arduino berhasil mengendalikan ketiga LED. Arduino berhasil mengendalikan ketiga LED sehingga bekerja seperti lampu lalu lintas. Program mengatur setiap LED menyala secara bergantian menggunakan perintah digital read. Sedangkan lama waktu setiap lampu menyala diatur menggunakan fungsi delay. Pada kondisi pertama, LED hijau menyala sebagai tanda kendaraan pada yang ini. LED hijau, LED menyala secara bergantian menggunakan perintah di right. Pada kondisi pertama, LED hijau menyala sebagai tanda kendaraan dapat berjalan. Sedangkan LED kuning yang ini dan LED merah dalam keadaan mati. Setelah waktu yang telah ditentukan selesai, LED hijau padam dan LED kuning menyala sebagai tanda agar pengendara siap untuk berhenti. Selanjutnya LED merah menyala sebagai tanda kendaraan harus berhenti, sementara LED hijau dan LED kuning padam setelah waktu pada lampu merah selesai. Program kembali mengulang urutan dari LED hijau sehingga siklus lampu lalu lintas berlangsung secara terus-menerus. Jadi dari hasil percobaan ini dapat disimpulkan bahwa Arduino mampu mengendalikan beberapa LED secara berurutan sesuai program yang telah dibuat. Percobaan ini menunjukkan penerapan konsep output digital, pengaturan waktu, timing, dan pengendalian otomatis pada mikrokontroler Arduino, sehingga dapat digunakan untuk mensimulasikan sistem kerja lampu lalu lintas. Sekian penjelasan dari saya percobaan 5. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang mikrokontroler dari percobaan 1 sampai percobaan 5. Terima kasih. Salam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.